apa kabar? Balik lagi bareng aku Tita Novia di channel YouTube-nya Agrozone ID. Dalam video kali ini Tita bakalan berbincang-bincang dengan petani labu nih ya Sobat Agro. Silahkan Bapak, boleh perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum, terlebih dahulu saya nama Haji Yusuf, Kampung Cimala, RT 1 RW 8, Desa Cukang Genteng. Dan proses menjadi petani itu dari tahun berapa Pak Haji? Saya pendatang, asalnya dari daerah Cianjur. Tahun 95 saya punya istri orang Cimala asli. Nah, kalau tani biasa gitu ya, dari pas datang juga saya ikut tani. Tapi tani labu sekitar 2008 lah. Sebab di Cimala itu pertama saya yang mengelola menanam labu itu. Belum ramai kayak sekarang gitu. Ya barangkali lama-kelamaan petani dikarenakan kalau tani yang lain, nanam yang lain seperti tomat, engkol itu kan sibuknya ngobat gitu. Ganti obat, 2-3 hari ngobat. Nyampe ke saya sebagian besar dialihkan posisi saya sebagai petani di samping tanaman yang lain ya, tapi diutamakan saya labu gitu. Sebab labu itu pertama tidak menggunakan obat gitu, di sampingnya pemeliharaannya gampang gitu. Cuman yang jadi keluhannya itu modal aja gitu, beli bambu gitu. Iya. Memang ya Pak, untuk awal pertama kali menanam labu itu seperti apa Pak? Boleh diceritakan? Caranya? Ya, caranya gampang sih, cuman bibitnya yang udah tua gitu. Ya. Ininya udah keluar, udah belah, tanda-tanda batangnya udah keluar, baru ditanam. Jadi lamanya dari tanaman itu 3 bulan gitu. 3 bulan langsung kepanen lah insya Allah gitu. Tinggal didiemin aja selama 3 bulan atau ada perawatan khusus Pak? Ya perawatannya paling diberak gitu, bersiapin ini paranggong istilah kalau di sini mah, paranggong. Jarak 3 bulan, 1 bulan itu paling segini lah. Langsung 2 bulan itu udah nyampe ke paranggongnya gitu. Pakai alat lagi harus naik gitu. Oh iya. Kemudian Pak, untuk modal awalnya Bapak berapa tuh waktu dulu? Saya itu punya tanah 130 tumbak di Gerwong gitu. Pertama saya di sana. Tapi awal mula itu di pinggir rumah, di buri rumah gitu. Ada tanah kosong. Nyampe kan tadi nggak ada artinya gitu. Cuman yang mau ya silakan lah ngambil, yang mau ya silakan ngambil. Lama kelamaan di buri rumah saya itu pas ada yang nyiar gitu, kebetulan lagi banyak buahnya. Pak katanya mau dijual. Aduh saya malu. Tadinya kalau yang mau ya oke ya silahkan gitu. Barangkali kalau beli berapa sih satunya? Awal itu 400-500, udah yang gede itu. Oh barangkali ya kalau mau mah ambil aja lah, dibeli itu sekitar paling 60 biji lah pada waktu itu. Nah dikarenakan saya merasa agak tinggi pikiran gitu, kenapa sih labu jadi ada yang beli gitu, nggak ada yang niar gitu. Bos serege itu lah sekitar berapa tahun itu. Nah sebelum serege muncul saya udah nanam ini. Jadi di Cimala mah nyampe ke nama Haji Yusuf, saya pertama yang ngebangkan menanam labu itu di Cimala itu. Akhir kemudian gitu petani banyak yang ngalih, apalagi yang tidak punya modal, gampang lah, nggak punya bambu masalkan asal ngomong aja ke bos gitu, ke bosnya seperti ranting bos rege banyak kan, pada mau itu ngasih modal, nanti hasilnya bisa setor, bisa dipotong gitu. Ya saling membantu satu sama lain antar petani ya Pak, sama petani begitu ya Pak. Iya. Tapi ada sih nggak tips dari Bapak khususnya yang udah lama menanam labu untuk para Sobat Agro semuanya nih ya Pak, tipsnya gimana nih, ada yang mau disampaikan dalam menanam labu, hal-hal yang perlu diperhatikan seperti apa nih Pak? Enteng bangga istilahnya, kalau pengen menanam labu yang baik, muncul buahnya bagus,
Pertama itu masalah apa itu pengelolaannya. Yang penting beraknya harus diperhatiin. Kalau 1 bulan masalkan kasih ZA, dikasih NPK, dan 1 bulan lagi harus dikasih gitu. Di sampingnya tanaman berak seperti baterai atau apa itu macam-macam berak tanon gitu istilahnya. Di sampingnya itu harus rajin nyetek istilahnya. Nyetek kayak daun yang udah tua gini. Sebab prinsipnya kalau nggak dibuang daun-daun yang tua gini, nanti ininya berkembang, kembangnya jadi, ada bahan labunya numpang ke daun, nantinya busuk. Oh, begitu. Ya, jadi kalau caranya begini langsung ini kan turun. Ya. Nah, insya Allah ini yang paling bagus. Jadi nggak berubah. Ya. Jadi bentuknya itu nggak berubah. Kadang-kadang kalau nyangkut di daun, nantinya ada yang cingkuk gitu. Kalau yang dikasih gini bersih gitu, enak. Jadi si buah itu lurus. Bentuknya sempurna. Sempurna gitu ya? Bentuknya gitu. Jadi mengelolanya satu rajin memberak, di samping berak tanon, intinya harus rajin ini membuang ini yang udah kuning layu-layu gitu daun-daunnya. Oke, karena untuk pembibitan mah itu sangat gampang dan persiapan lahan itu sangat mudah sekali ya Pak. Yang terpenting adalah perawatan dan pengelolaannya. Kemudian Pak, sekarang lahan labu yang Bapak punya itu ada sekitar berapa nih Pak? Ini kalau di SPPT bukan punya saya, ini punya kakak saya. Oh iya. 270 tumbak. Oh, 270. Tapi enggak semua, itu sedikit lagi sampai sana itu. Oh iya. Kemudian untuk sekali panen itu bisa menghasilkan berapa kilo labu, Pak? Kalau ini sebanyak segini ukuran karena 200 ya 240-an lah. 240 tumbak. Barangkali kalau musim munculnya gitu. Ya rata-rata 2,5 kintal 3 kintal. 2 sampai 3 kintal setengah. Iya, ukuran 1 hari keduanya gitu. Oh, iya. Sekarang ngambil. Iya. Besok istirahat. Nah, besok lagi ngambil lagi. Oh, jadi iya. istirahat 1 hari Iya, gitu. istirahat 1 hari seperti itu untuk labu ya, Pak. Iya. Gitu. Kemudian untuk ininya Pak, Bapak untuk ngejualnya gitu ya ke pasaran, itu dihitung berapa Pak per kilo dari Bapaknya? Nah, kalau itu mah yang namanya juga ekonomi, ya, betul. Mungkin harus punya laba. Ya. Mungkin alhamdulillah ke petani tidak merugikan. Bos terutama seperti Bos Rege itu, Dede itu penampung besar. Di sampingnya ada istilah beci. Beci itu anak buah Rege gitu. Saya ke beci masuknya. Jadi alhamdulillah paling ngambil 400-500 per kilo dari Bos Rege gitu. Gak tahu Bos Rege ke sana mah gitu. Cuman contoh sekarang baby yang kecil Baby seperti gini. apa Pak? Nah, baby itu yang sebesar gini. Kalau soal apa, kalau disuruh kata bahasa Sundana mah lalawuh berenangnya Pak, ya teh labunya untuk lalawuh gitu. Lalaban Sobat Agro ini. Iya. Nah, sekarang harga baby namanya yang sebesar gini 6.000 petani dibayar. 6.000 petani Iya. dibayar. Sekarang mah bubuhan ininya lagi nggak kurang gitu. Kurang, iya. Tapi kalau untuk yang gede ini Pak? Nah itu masuknya DN cuman 1.000 nih. 1 kilo. 1 Gitu. kilo. Ada di bawah ini. Oh, ada lagi. Ada di atas. Nah seperti ini. Ini baby. Ini kan acar. Oh iya. Sebelum DN itu sebelum yang gede. Ini dulu nomor 2 gitu. Kalau yang gede 4.000. Sekarang gitu. Harga sekarang. Yang baby 6.000, yang ini 4.000. Kalau DN yang sebesar gini itu lain cuma 1.000 gitu. Karena memang fungsinya labu untuk dikonsumsinya juga beda-beda ya Pak. Ada yang di sayur, ada yang dilalap. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi harga juga seketika normal atau bisa lebih tinggi atau gimana gitu ya Pak ya. Mungkin terakhir nih Pak, ada pesan
pesan-pesan untuk sobat agro semuanya nih. Iya. Tips dari Bapak atau pesan-pesan untuk pemula yang ingin menanam labu acar nih Pak. Iya. Jadi sahabat-sahabat labu di mana aja, barangkali ada yang mau nanam menyocok tanaman seperti nanam labu. Memang daerah Cimala khususnya Kecamatan Pasir Jamur itu mayoritas sekarang kebanyakan beralih jadi ke cocok tanaman labu. Sebabnya kalau kita tanggung selaku tani ya enakan nanam labu aja gitu. Masalah tanah banyak tanah orang lah. Banyak tanah orang, yang penting kita menyelamatkannya bagaimana aja caranya, ngontrak gimana gitu. Insya Allah bahkan kalau tidak punya modal ngomong aja lah ke Beci gitu, ke bosnya pasti dikasih lah. Ya, dikasih, petani gitu iya ya, Pak, sama sudah wajar petani. saling Yang membantu. penting kita jujur, orang tersebut yang ngasih pingin memberi modal, kita pingin usaha, misalkan dari penghasilannya jangan istilah sebatas untung aja gitu, tapi yang ngasih harus dipikir gitu. Ya sudah, mungkin itu aja Pak. Terima kasih ya atas waktunya. Nah Sobat Agro, itu dia sedikit cerita tentang labu dari Pak Haji yang sudah bertahun-tahun nih berkecimpung di dunia pertanian khususnya labu. Semoga informasi yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Dadah.